Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi Fase E kelas 10 Kurikulum Merdeka, Fenomena Geosfer. Pada video kali ini kita akan membahas cuaca dan iklim. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita akan awali dari perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Sementara iklim keadaan rata-rata dari cuaca di suatu wilayah. Faktor pembedanya waktu dan tempat. Contohnya kita akan bedakan dari waktu. Cuaca itu berlangsung sangat singkat. Paginya cerah seperti ini, siangnya bisa berawan dan sorenya bisa hujan. Berubah secara harian, bahkan jam bisa jadi menit. Sementara iklim itu waktunya lama, bisa jadi tidak berubah sepanjang masa. Daerah yang beriklim tropis atau gurun ya selamanya dia akan beriklim tropis atau gurun. Hanya faktor yang sangat luar biasa yang akan merubahnya. Demikian juga daerah yang beriklim kutub. Unsur cuaca dan iklim. Ada 7, 1 radiasi matahari, 2 temperatur atau suhu, 3 kelembapan udara, 4 tekanan udara, 5 adalah angin, 6 awan, dan 7 hujan. Kita awali dari radiasi matahari. Merupakan pancaran energi oleh matahari dan menjalar ke ruang angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Banyak sedikitnya radiasi matahari ke permukaan bumi ini dipengaruhi oleh sudut datangnya sinar. Pada pagi dan sore hari cenderung tidak panas atau kalah panas dibanding siang hari. Kenapa? Kalau pagi hari, luas permukaan matahari yang menyinari permukaan bumi akan disebar. Demikian juga sore hari. Sementara pada siang hari, permukaan panas matahari yang menyinari permukaan bumi sama, sehingga berlangsung pemanasan secara intensif. 2 letak lintang suatu wilayah. Di daerah ekuator lebih panas. Yang ketiga, lamanya penyinaran matahari di daerah ekuator lebih lama dibanding daerah sedang apalagi kutub. Relief permukaan bumi, daerah datar dan dataran rendah cenderung menerima pemanasan lebih lama, lebih intensif karena tanpa gangguan. Banyak sedikitnya awan, wilayah yang berawan tentu terhalang awan sinar mataharinya. Proses pemanasan permukaan bumi berlangsung ada 2, secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung ada absorpsi atau penyerapan, pemantulan, penyebaran, dan pemancaran kembali. Sementara secara tidak langsung ada konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Selanjutnya kita akan jelaskan radiasi pancaran radiasi matahari ini ke permukaan bumi kita kelompokkan menjadi 3. 50% itu diterima langsung oleh permukaan bumi dan diserap. Kemudian 30% itu dipantulkan. Yang mana 6% oleh atmosfer, 20% oleh awan, dan 4% oleh permukaan bumi. Jadi 30% dipantulkan dan 19% diserap oleh atmosfer. Alat ukur radiasi matahari ada gun Bellani untuk mengukur intensitas cahaya, aktinograf, radiasi matahari, Campbell Stokes, lama penyinaran, dan solarimeter atau piranometer untuk mengukur intensitas cahaya secara otomatis. Yang kedua adalah temperatur atau suhu udara. Merupakan suhu atau derajat panas dingin yang ditunjukkan oleh termometer yang terkena udara langsung, namun terhindar dari radiasi secara langsung sinar matahari. Alat ukurnya ada termometer, ini untuk mengukur suhu saja, dan juga ada psikrometer standar, ini di samping untuk mengukur suhu juga untuk mengukur kelembapan. Yang ketiga adalah kelembapan udara, yaitu banyak sedikitnya uap air yang dikandung oleh udara. Ada 2, kelembapan absolut atau mutlak, itu jumlah uap air yang berada dalam udara dengan ukuran 1 meter kubik. Sementara kelembapan relatif, perbandingan uap air di udara dengan jumlah uap air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Alat ukurnya adalah antara lain hygrometer, ini untuk mengukur kelembapan,
Kemudian juga ada termohigrograf, di samping untuk mengukur suhu udara juga bisa untuk mengukur kelembapan nisbi atau kelembapan relatif. Yang keempat adalah tekanan udara. Adalah merupakan tekanan yang diberikan oleh udara, yaitu beratnya ya, pada permukaan bumi pada luasan cakupan 1 cm persegi. Alat ukurnya antara lain adalah barometer aneroid dan barometer raksa atau barometer air raksa. Dan besarnya tekanan udara di khatulistiwa pada ketinggian 0 meter itu ditetapkan 1013 milibar dengan alat barometer atau 76 cm air raksa dengan barometer air raksa. Faktor yang mempengaruhi tekanan udara yang pertama adalah suhu udara. Semakin dingin atau semakin rendah, maka tekanan udaranya adalah semakin tinggi. Sebaliknya, ya, semakin hangat semakin rendah. Jadi udara mengalir dari tekanan tinggi, ya, tekanan maksimum atau dingin ke tekanan minimum yang panas. Yang kedua adalah ketinggian tempat. Semakin tinggi tekanan udaranya semakin rendah atau sebaliknya. Letak lintang. Khatulistiwa memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Kenapa? Karena terkena radiasi matahari sehingga udaranya memuai atau renggang dibandingkan di kutub. Dan yang keempat, topografi atau relief daratan dan lautan, di mana apabila topografinya daerah pegunungan, tekanan udaranya rendah. Kenapa? Karena tinggal sedikit begitu. Kita lanjutkan angin. Merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan maksimum atau dingin ke daerah yang bertekanan minimum atau panas. Alat ukurnya ada anemometer, ini anemometer digital, dan ini adalah windshock untuk mengukur arah angin. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan angin, satu gradien barometrik, cara mengukurnya pada video lain, ketinggian tempat, relief permukaan bumi, letak lintang, dan adanya bangunan atau pohon tinggi. Macam-macam angin, satu angin pasat dan angin antipasat. Angin pasat, angin yang bertiup dari subtropis ke ekuator. Ini ya, angin pasat di belahan bumi utara, ini garis ekuator, yang merah angin pasat. Di belahan bumi utara berbelok ke kanan, di belahan bumi selatan berbelok ke kiri. Angin antipasat, angin yang bertiup dari ekuator ke subtropis. Angin ini kebalikan dari angin pasat dan letaknya di atas. Jadi angin yang tadi bergerak dari subtropis ke ekuator, ini ya, nanti di atasnya dia akan kembali berbalik ya. Begitu seterusnya sehingga membentuk lingkaran. Kita lanjutkan, yang kedua adalah angin darat dan angin laut. Angin darat, angin yang berhembus dari daratan menuju ke laut. Ini terjadi pukul 20 hingga pukul 06 dan dimanfaatkan untuk nelayan menuju ke laut. Sebaliknya angin laut, angin yang berhembus dari laut menuju ke darat. Ini dimanfaatkan nelayan untuk pulang ke daratan. Yang ketiga adalah angin lembah dan angin gunung. Angin gunung, angin yang berhembus dari puncak menuju ke lembah. Dan angin lembah, sebaliknya, angin yang berhembus dari lembah menuju ke puncak. Yang keempat adalah angin siklon dan antisiklon. Angin siklon adalah angin yang berputar menuju ke pusat. Ini gambarannya ya. Di belahan bumi utara berlawanan arah dengan jarum jam. Ini seperti ini. Di belahan bumi selatan searah dengan jarum jam. Ini ya. Dan ini adalah ya dari satelit pergerakan angin siklon di mana ini ya? Di belahan bumi utara. Contoh angin siklon di berbagai tempat adalah berbeda-beda sesuai dengan penamaan dari lokasinya. Tornado di Amerika Serikat, ada hurricane di Karibia, dan typhoon di daerah Asia Timur ya, Asia Tenggara. Dan ini adalah angin siklon, angin yang menyebar, ini ya kanan, dari pusat ke sekitarnya. Angin ini tidak terasa oleh kita karena menyebar dari pusat ke sekitarnya sehingga kekuatannya menjadi semakin berkurang. Di belahan bumi utara searah dengan jarum jam, di belahan bumi selatan berlawanan arah. Yang kelima, angin fon atau angin jatuh atau angin terjun adalah merupakan angin yang menuruni lereng gunung yang sifatnya kering dan panas dan biasanya merusak tanaman. Di Indonesia, angin fon ini ada 5 yang sangat terkenal. Yang pertama adalah angin Bahorok di pegunungan Deli, Sumatera Utara. 2, angin kumbang di perbatasan Jateng, ya, lereng Gunung Slamet.
3 angin gending yang ada di Gunung Semeru, yang keempat adalah angin berubu di lereng Gunung Lumpuh Batang, dan yang kelima di Pulau Biak, yaitu angin Wambrau di pegunungan Pulau Biak. Sementara untuk di dunia ada angin Von, pertama angin Chinook ya. Angin Chinook ini ada di Alaska ya, perbatasan Alaska Kanada. Kemudian ada angin Mistral di Prancis ya, di Prancis Selatan. Kemudian ada angin Sirocco di Italia Selatan, angin Bora yang ini ya, angin Bora di Semenanjung Balkan, angin Sirocco di Italia Selatan, angin Khamsin ada di Mesir, dan angin Sunda ada di pegunungan Andes Cordilleras de los Andes di Argentina. Kita lanjutkan yang keenam adalah angin musim atau angin muson. Adalah angin yang berhembus secara periodik setiap 6 bulan berubah arah. Muson barat ya, berhembus pada bulan Oktober sampai bulan April. Ini Indonesia musim hujan karena melewati lautan luas Samudra Hindia. Muson timur berhembus pada bulan April sampai Oktober. Ini Indonesia musim kemarau karena hanya melalui lautan sempit, yaitu Arafuru. Unsur cuaca dan iklim yang keenam adalah awan. Adalah kumpulan dari titik-titik air atau es di atmosfer. Awan itu terjadi karena proses penguapan air di permukaan ke udara berubah menjadi titik-titik air atau kristal es dan melayang-layang di udara. Macam-macam awan menurut ketinggiannya ada 4. Yang pertama adalah awan sirus atau awan tinggi. Ketinggiannya di atas 6.000 meter, ada 3, sirus, sirocumulus, dan cirrostratus. 2 adalah awan menengah, ketinggiannya antara 2.000 sampai 6.000, meliputi adalah altostratus dan altocumulus. Awan rendah, ketinggian kurang dari 2.000 meter, ada 3, awan stratus, stratocumulus, dan nimbostratus. Kemudian yang keempat ada awan naik vertikal. Ada awan cumulus dan cumulonimbus. Dari banyak awan ini yang menimbulkan hujan adalah ada 2. Awan cumulonimbus, biasanya hujannya sangat deras, bahkan terkadang disertai badai, petir, dan sebagainya. Dan awan nimbus stratus, hujan berlangsung lama dan tidak deras. Berikutnya ada awan-awan unik seperti lenticularis, merupakan awan topeng yang biasanya berada di sekitar atau di atas pegunungan. Awan ini terjadi karena angin lembab dari bawah menaiki lereng gunung sehingga terjadi pengembunan. Awan gulung atau roll cloud itu awan rendah yang berbentuk tabung ya, memanjang ya. Selanjutnya ada lagi awan unik yaitu awan tsunami atau awan arcus. Bisa dilihat seperti awan arcus, awan badai juga. Awan ini bisa menimbulkan hujan badai dan terbentuk karena fenomena angin laut yang luas mendorong udara ke darat. Udara yang lembab akan membentuk awan yang tidak rata. Awan ombak atau undulatus aspiratus ini, tetapi awan ini tidak berbahaya dan tidak menimbulkan badai. Inilah contoh-contoh awan unik yang lain. Ada awan susu, mamatus, kemudian altocumulus lenticularis yang pernah terjadi di atas pegunungan Sumbing, Gunung Sumbing di Wonosobo, awan ombak besar, awan badai, bahkan awan badai supercell yang akan berlanjut pada tornado. Yang terakhir adalah hujan, adalah proses turunnya titik air dari atmosfer ke bumi, dan hujan ini terjadi karena awan atau titik air di udara telah jenuh sehingga turun sebagai hujan. Alat ukurnya ada pengukur hujan manual yaitu barometer dan pengukur hujan otomatis yaitu automatic rain gauge atau disingkat ARG. Jenis-jenis hujan menurut terjadinya ada hujan konveksi yaitu hujan yang terjadi karena udara naik tropis. Ini kalau wilayah tropis ketika mendapat penyinaran matahari maka permukaan di bawahnya akan panas sehingga didatangi oleh angin. Setelah angin bertemu, maka dia akan naik ke atas dan membentuk awan. Sehingga terjadilah hujan. Inilah hujan konveksi. Yang kedua, hujan orografis yaitu hujan yang terjadi karena udara naik ke pegunungan. Nanti hujan ini akan menghasilkan angin Von di seberang bukit. Yang ketiga adalah hujan frontal atau hujan siklon.
adalah hujan yang terjadi karena pertemuan dua massa udara panas dan massa udara dingin sehingga menghasilkan hujan dan terjadi di daerah lintang sedang. Yang terakhir, hujan siklon tropis adalah hujan yang terjadi karena tekanan udara yang rendah di lautan yang panas sehingga menimbulkan siklon dan menimbulkan hujan deras biasanya disertai petir. Demikian materi cuaca dan iklim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.